Jadi serakah itu adalah sebuah kata yang disematkan kepada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupannya. Dia selalu merasa tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepadanya karena dia memang terbuat dari tanah. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan di dalam diri kita rem, yaitu untuk belajar mencukupkan diri. Saudara, ingatlah bahwa ada satu kata yang sering diungkapkan bahwa air itu meresap ke bumi. Ya, artinya ketika ada hujan yang sangat deras, hujan yang begitu mungkin menakutkan orang. Tetapi ingatlah bahwa air itu selalu meresapnya ke dalam tanah. Tentunya ini menjadi sebuah ilustrasi kepada kita bahwa tanah itu sebanyak-banyaknya diberikan air, dia tidak pernah cukup. Kecuali tanah itu mungkin kita tutupi dengan semen atau isi pelapis-pelapis yang menyebabkan air tidak bisa meresap ke dalam tanah. Artinya bahwa tanah itu selalu siap untuk menampung seberapapun air yang mungkin dicurahkan dari langit. Nah, mungkin orang bertanya, ini apa hubungannya? Kita bicara mengenai keserakahan. Jadi serakah itu adalah sebuah kata yang disematkan kepada orang-orang yang tidak pernah merasa cukup di dalam kehidupannya. Ketika orang-orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup, biasanya disematkan dia kok serakah. Bahkan kita tahu kasus-kasus korupsi itu disebabkan karena orang itu tidak pernah cukup dengan apa yang sudah dimilikinya, terutama gaji. Sehingga dengan berbagai cara dia akan mengambil sesuatu, terutama uang, yang sebenarnya bukan haknya. Nah, ini dikategorikan dia menjadi serakah. Mungkin Anda bertanya, kenapa manusia bisa demikian? Apakah semua manusia demikian? Saya mengatakan tidak selalu. Tetapi ingatlah bahwa manusia itu terbuat dari apa? Manusia terbuat dari tanah. Ketika dia terbuat dari tanah, maka di dalam dirinya ada yang disebut dengan nafsu serakah. Dia selalu merasa tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah diberikan kepadanya karena dia memang terbuat dari tanah. Sehingga ketika manusia itu katakan, saya enggak korupsi. Saya boleh katakan karena Anda belum mendapatkan kesempatan. Jadi kejahatan terjadi karena saudara selalu ada dalam posisi saudara memiliki kemampuan dan tentunya ada kesempatan. Tetapi ketika tidak ada kesempatan, maka itu akan tertahan. Tetapi ketika ada kesempatan, biasanya itu akan keluar. Karena itu kita nggak boleh katakan bahwa saya nggak mungkin lah menjadi serakah. Tetapi ingatlah bahwa manusia yang terbuat dari tanah ini selalu menjadi bulan-bulanan, saya katakan, yang disebut dengan nafsu serakah itu. Bahkan kita tahu bahwa banyak kasus terjadi di dalam kehidupan kita, itu disebabkan karena apa yang disebut dengan serakah. Jadi ingat, ketika manusia yang terbuat dari tanah, sebenarnya manusia itu terbatas. Memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menyebabkan dia seharusnya kita makan saja. Kita tahu kadang-kadang terasa bahwa ada semacam sinyal di dalam tubuh kita sudah cukup. Tetapi kita selalu merasa bahwa wah, ini kapan lagi? Kapan lagi makan yang enak, ya? Kapan lagi mumpung kita ada hajatan atau acara, wah makan saja semuanya. Karena apa? Itulah yang dikatakan sebagai keserakahan. Keserakahan selalu berkonotasi negatif. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah memberikan di dalam diri kita rem, yaitu untuk belajar mencukupkan diri.
cukup dengan apa yang ada. Karena apa? Kita diberi keterbatasan-keterbatasan. Rem itu kadang-kadang menjadi blong karena orang merasa tidak puas. Rem itu kadang-kadang bahkan tidak digunakan karena orang mempergunakan kesempatan. Karena itu, serakah adalah sesuatu yang tidak baik. Karena ketika Anda menjadi serakah, dampaknya selalu merusak. Serakah menghancurkan. Jika Anda mau hancur, serakah saja. Pasti Anda akan hancur. Tetapi jika Anda mau hidup bahagia, belajarlah bersyukur. Jadi silakan dipilih. Anda mau hancur atau bahagia? Kalau mau hancur, silakan. Coba saja menjadi serakah. Itu pasti akan hancur. Tetapi kalau Anda belajar untuk menjadi orang yang bersyukur, maka Anda akan menikmati kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberi inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa dalam program inspirasi selanjutnya. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.